Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Kamal Faiz dengan NPM 23114 dan saya dari kelas I. Di sini saya akan meresum kasus perang sarung yang berujung maut untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan dari dosen pengampu Dr. Haji RD Dewi Asri Yustia SHMH dan Cynthia Rajmi SHMH. Baik, yang pertama ada resum kasus perang sarung yang berujung maut. Kasus perang sarung yang berujung maut ini terjadi di Cikarang, Desa Sukadanau, Bekasi. Yang awal mulanya terjadi perang sarung antar dua kelompok yang mengakibatkan satu orang yang terlibat dalam aksi tersebut meninggal dunia. Lokasi kejadian tersebut di Cikarang, Desa Sukadanau, Bekasi. Yang menjadi bukti dari kejadian tersebut adalah sarung dan benda-benda dari besi lainnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 1. Apabila menurut saudara hal tersebut merupakan tindak pidana, maka jelaskan unsur-unsur tindak pidana dimaksud. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kasus perang sarung yang berujung maut termasuk dalam tindak pidana. Kasus perang sarung yang berujung maut termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Kenapa? Karena menyebabkan kematian. Dan ada beberapa unsur tindak pidana penganiayaan. Yang pertama, adanya perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan luka parah yang terletak di bagian kepala. Yang kedua, adanya kesengajaan. Kesengajaan yang dilakukan pelaku adalah terjadinya perang sarung yang dapat menimbulkan banyaknya orang luka hingga meninggal dunia. Tetapi pada kasus ini ada satu orang yang meninggal dunia. Jadi termasuk pada dolus eventualis, yaitu kesengajaan tidak langsung, karena pelaku tidak secara langsung memiliki niat membunuh korban. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan rasa sakit atau luka yang dialami korban. Artinya, rasa sakit atau luka tersebut harus disebabkan oleh perbuatan pelaku. Yang keempat, adanya kerugian. Korban harus mengalami kerugian. Kerugian yang dialami korban dan keluarga korban adalah meninggalnya korban. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda persoalan hukum apa yang terdapat dalam peristiwa tersebut sehingga memicu adanya konflik yang memakan korban dimaksud. Kualifikasi. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan tidak secara sengaja. Namun, aksi dari perang sarung tersebut dilakukan secara sengaja. Ini termasuk penganiayaan berat. Kenapa? Karena menyebabkan kematian pada salah satu orang yang terlibat dalam perang sarung tersebut. Unsur pemberatannya karena dilakukan menggunakan senjata atau benda yang berbentuk besi. Pembuktian dan pertanggungjawabannya. Pembuktiannya karena banyak saksi yang melihat aksi tersebut. Pelaku juga dapat diminta pertanggungjawabannya. Penyelesaian konflik. Untuk penyelesaian sendiri, konflik tersebut belum terselesaikan karena masih dalam proses. Lanjut ke pertanyaan nomor 3A. Jelaskan asas-asas lex loci delicti yang ada dan dapat diterapkan pada kasus tersebut. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu asas lex delicti. Lex loci delicti adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang artinya hukum tempat terjadinya delik atau pelanggaran. Ini merupakan asas atau prinsip umum dalam hukum pidana internasional yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu tindak pidana adalah hukum negara tempat terjadinya kejahatan tersebut. Jadi, asas lex delicti kasus ini adalah di Cikarang, Desa Sukadanau, Bekasi, Indonesia. Jadi hukum yang berlaku untuk tindak pidana ini adalah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke pertanyaan 3B, lex tempus delicti yang ada dan dapat diterapkan pada kasus tersebut. Asas tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana adapun tujuannya diketahui.
tempus delicti adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk keperluan daluarsa dan hak penuntutan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pada saat itu sudah berlaku hukum pidana atau belum. Asas legalitas. Asas tempus delicti mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 2023 pasal 468 ayat 1 yang berisi setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan pasal 468 ayat 2 yang berisi jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Lanjut ke pertanyaan nomor 4A. Aturan hukum apa saja yang dilanggar? Aturan hukum yang dilanggar dalam kasus ini adalah perang sarung terjadinya antar dua kelompok yang mengakibatkan satu orang yang terlibat dalam aksi tersebut meninggal dunia. Yang terdapat luka di bagian kepala. Yang menjadi bukti dari kejadian tersebut adalah sarung dan benda-benda berat dari besi. Yang kita ketahui dari pasal 468 ayat 1, setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan pasal 468 ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Lanjut ke pertanyaan nomor 4B. Jelaskan pasal berapa serta unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari pasal tersebut yang sesuai. Di kasus perang sarung ini ada pasal 468 ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Unsur subjektif melawan hukum. Yang pertama, saling serang sebagaimana kita ketahui kasus ini perang sarung sehingga menyebabkan adanya korban meninggal dunia. Nomor 2, niat jahat. Niat jahat membawa senjata, benda-benda besi, dan lainnya. Yang ketiga, tentunya dua kelompok yang sedang perang sarung ini mengganggu ketertiban umum. Dan yang terakhir nomor 4, perang sarung antar dua kelompok ini tentunya membuat warga sekitar resah. Unsur objektifnya, yang pertama, perang sarung yang dilakukan oleh dua kelompok. Yang kedua, penganiayaan seperti pemukulan dengan luka di bagian kepala, penyerangan dengan senjata besi atau senjata tajam lainnya dan sarung. Dan yang nomor 3, luka berat memiliki tingkat keparahan tinggi seperti luka berat di kepala yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sekian resum kasus saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.